Oke, bagaimana proses pembuatan video di Rahman Cyber maupun di Quixote, teman-teman? Oke, jadi ketika kita buat video itu, di sini kita sederhana, teman-teman. Jadi di sini kalau misalnya kalian lihat, ini memang aku tidak menampilkan wajah ya, teman-teman. Jadi modelnya itu kayak gini. Ini nggak ada teleprompter sama sekali di sini, dan makanya di situ kadang itu memang kita panjang ya, dan tidak kayak kita itu baca gitu ya, teman-teman. Dan apakah ada skrip dan lain sebagainya sebelumnya? Ini nggak ada sama sekali. Jadi sebelumnya itu memang aku nggak buat skrip ya. Jadi ini benar-benar berdasarkan apa yang memang kita udah alami. Jadi kita sampaikan seperti itu aja gitu ya, teman-teman. Jadi nggak ada teleprompter ataupun catatan kecuali poin ya, mungkin kalau misalnya di beberapa pembahasan. Walaupun demikian di situ di beberapa channelku di channel Rahman Cyber gitu ya, itu ada yang model kita itu buat ya, buat skrip gitu, dan kalian mungkin bisa lihat perbedaannya gitu ya, teman-teman. Tapi sebagian besar ya kita tinggal rekam gini aja, teman-teman. Oke, lalu sebenarnya memang bagus kalau misalnya kita itu buat ini ya, buat skrip itu sepertinya itu akan lebih meningkatkan atensi ya orang yang, karena sekarang itu kan kebanyakan orang gampang bosan ya, karena banyak disuguhin konten yang memang itu cepat-cepat gitu ya, apalagi konten di TikTok, konten di short itu kan cepat-cepat itu 1 menit kebanyakan ya scripting ya tetap ya, teman-teman ya, kayak gitu cepat banget. Soalnya aku coba untuk tidak pakai script ya, teman-teman. Jadi ngomong biasa kayak gitu 1 menit itu kita susah ya, teman-teman, kecuali kalau misalnya nanti dipotong gitu ya, teman-teman. 1 menit kayak gitu. Cuman saya rasa kalau udah terbiasa mungkin ada yang bisa gitu ya. Saya rasa itu kebiasaan, dan wah itu ngeri banget ya orang yang udah bisa nggak ada script kayak gitu dan dia bisa cepet kayak gitu, itu benar-benar ngeri, teman-teman. Itu jujur aku, jadi ini masih jauh banget. Dan kalau kalian lihat di video-videoku kebanyakan panjang-panjang, dan mungkin kalian bisa pakai trik di YouTube ya, kalau misalnya kalian nonton di video-videoku itu kalian bisa naikkan kecepatannya gitu ya, kecepatannya di situ mungkin ke lebih cepat 2 kali atau 3 kali gitu ya, sehingga kalian nanti bisa seakan-akan ya mendengarkan yang itu ya, sama yang mungkin pakai teleprompter ataupun pakai script seperti itu gitu, teman-teman. Dan finally tiap orang itu berbeda-beda ya, teman-teman, dan ya itu adalah caraku untuk membuat sebuah video. Nah gitu, teman-teman. Di sini memang kita nggak nampilin wajah ya, kebanyakan, teman-teman, kebanyakan nggak nampilin. Jadi biar tidak terlalu terekspos aja di Google ya, seperti itu, teman-teman. Itu sih sebenarnya itu. Dan untuk yang lainnya sebenarnya ini sama aja, teman-teman. Jadi sama aja ketika itu. Makanya kadang aku itu menggunakan avatar atau menggunakan itu ya, teman-teman ya, menggunakan karakter virtual seperti itu ya, untuk untuk menutup kekuranganku yang di sini memang aku nggak nampilin itu gitu ya. Jadi ada alasan tertentu ya, teman-teman. Sebenarnya aku kalau misalnya nampilin bisa, teman-teman, tinggal kamera di sini, tapi ya itu tadi kekhawatiranku agar tidak terlalu terekspos di Google gitu ya, teman-teman, seperti itu. Tidak terlalu terekspos di Google, itu aja, teman-teman, seperti itu. Dari dulu sampai sekarang ini ya, teman-teman. Dan enaknya adalah ketika kayak gini tuh di sini memang kita fokusnya ke pembahasan ya, teman-teman. Jadi memang kita itu kan di sini yang bisa kita suguhkan ada pengetahuan ya, lebih ke pengetahuan ataupun cara memecahkan sesuatu seperti itu. Dan alhasil itu adalah cara kita membuat video. Oke, teman-teman, seperti itu. Anggap aja di situ kita udah menampilkan wajah ya, teman-teman ya. Kita akan berusaha sebaik mungkin seperti itu dalam membuat video. Dan di sini kita sebenarnya juga sudah melakukan pemotongan beberapa bagian yang memang di situ banyak yang atau jeda gitu ya, banyak jedanya itu udah kita potong, sehingga di situ saya rasa itu akan lebih meringkes ya, teman-teman, seperti itu sih. Just like that. Dan yang paling penting adalah di sini sebenarnya ini sebagai saranaku ya untuk berlatih, teman-teman. Jadi walaupun di sini aku tidak on kamera di sini, teman-teman, tapi di sini saya usahakan di sini saya pengen agar ketika aku membuat video itu saya sembari berlatih bagaimana caranya mentransfer dari pemikiran langsung ke verbal. Nah, semacam itu, teman-teman. Jadi dari pemikiran kita mencoba untuk langsung merangkai gitu ya, teman-teman. Jadi merangkai langsung kita sampaikan dalam bentuk verbal, dan ya aku pengen meningkatkan kemampuan itu. Jadi ya sudah kayak gitu, teman-teman. Walaupun kita tidak menampilkan, tetapi di situ esensinya sama, kita pengen belajar gitu, sehingga di samping kita juga males buat skrip ya sebenarnya, teman-teman. Jadi aku itu males 2 kali kerja sebenarnya, teman-teman. Males 2 kali kerja, sehingga di sini biar langsung ada permasalahan kita langsung bet gitu ya. Gitu, teman-teman. Seperti itu. Lalu kenapa di Quixote itu ada banyak pembahasan? Nah, di situ sebenarnya saya bisa aja, teman-teman. Saya bisa aja buat beberapa channel ya. Jadi channel tanpa diketahui orang ya, teman-teman ya. Artinya di sini kan kita juga udah tidak menampilkan wajah ya. Cuman mungkin suara mungkin dikenali ya. Tapi di situ untuk manajemennya, teman-teman. Jadi kalau misalnya banyak channel itu nanti itu akan susah juga gitu ya, teman-teman. Walaupun di situ memang disarankan dalam channel itu dia sesuai niche dan lain sebagainya agar gampang naik. Tetapi ya itu tadi ya, kembali lagi ke tujuan sih, teman-teman. Jadi aku tuh memang pengen ini tadi, jadi menuangkan apa yang memang di sini kayak mengganjal gitu ya. Entah kenapa memang di situ kayak kalau misalnya di sini kita tidak curahkan di sini ya dalam bentuk pembelajaran semacam ini gitu ya, teman-teman. Di sini kita dokumentasikan itu kayak ada yang mengganjal di pikiran gitu loh, teman-teman. Nah, seperti kenapa aku tidak melakukan itu gitu, seperti itu, teman-teman. Sehingga ya itu tadi kita buat satu wadah saja di sini. Ya mungkin resikonya memang ini besar banget resikonya di sini, karena di sini kan memang untuk YouTube sendiri dia berdasarkan ini ya, minat ya di situ, yang mungkin itu tadi ya, kalau misalnya sesuai niche itu akan cepat naik dan gampang dipromosikan. Tetapi di sini ya kita
bertarung aja seperti itu. Jadi kita pengen buat ini aja, kita pengen buat sesuai dengan apa yang bisa kita jangkau lah. Karena di sini kalau misalnya kita buat banyak channel itu akan susah banget untuk ngatur, dan kita mesti reset lagi teman-teman, reset. Dan kecuali kalau misalnya digabung, tapi digabung pun juga itu akan ribet teman-teman. Itu berbeda kalau misalnya kita buat satu channel tapi dengan beberapa pembahasan seperti ini, mungkin ya kita bisa lebih memanusiakan pengunjung dengan adanya playlist ya teman-teman ya. Karena memang ini kalau misalnya langsung lihat di video itu mesti akan sangat berantakan banget. Jadi hari ini bahas apa, besoknya bahas apa, ini bahas apa lagi gitu ya teman-teman, seperti itu. Tapi yang jelas di sini untuk kita ini sesuai dengan apa yang kita pengetahuan yang kita miliki teman-teman, seperti itu teman-teman, yang dibahas di sini ya gitu ya, seperti itu. Sehingga di sini kita buat media buat nampung itu semua gitu ya teman-teman. Untuk masalah pengunjungnya nanti sepi dan lain sebagainya, di situ sepertinya aku tidak terlalu problem ya teman-teman. Tapi yang penting di situ aku sudah menuangkannya dalam satu media. Nah itu adalah kunci utamanya sih. Kalau untuk ya pengunjungnya berapa itu kan nantinya akan berpengaruh ke hasil ya, ke penghasilan kalau di YouTube ya, penghasilan, terus mungkin keterlihatan ya, karena kayaknya kalau misalnya channel yang dia itu memiliki banyak pengunjung itu akan jauh lebih menarik gitu ya teman-teman, seperti kelihatan di nominal view-nya itu berapa, misalnya per ratus ribu gitu ya, kayak gitu. Setiap upload video itu mesti langsung 100 ribu, 1 juta view kayak gitu. Nah mungkin itu akan menarik, tapi ya itu pikir nantilah. Pokoknya yang penting di sini tujuan utama kita yang pertama ya, ini kita untuk menuangkan ini aja teman-teman, seperti ini. Kita buat medianya ya, kita buat media untuk menampung itu semua, yang mungkin itu bisa bermanfaat, mungkin juga enggak, tapi yang jelas kita sudah coba untuk manajemen sebaik mungkin lah. Di sini kita buat playlist, kita buat pengkategorian. Di sini ada 3 channel yang kita miliki di trilogi Rahman Cyber ya, Rahman Cyber, Quizsearch sama Rahmancyber.com, yang bahas tentang hardware, software. Terus di sini adalah untuk pertanyaannya, dan di pertanyaan ini kan karena ini modelnya adalah model pertanyaan dan jawaban, ini akan jauh lebih langsung to the point ya teman-teman, seperti itu bro. Nah itu sih, ini seputar di meja redaksi ya ini berarti.